Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Android 31. Kali ini kita akan belajar mengenai tema 5 di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN ya, untuk tanggal 18 Januari 2021. Oke, selanjutnya. Nah, pada materi kali ini itu kita akan membahas bagaimana menunjukkan perilaku di rumah sesuai dengan sila pertama. Jadi yang perlu kalian perhatikan dulu itu adalah Pancasila. Pancasila itu adalah dasar negara Republik Indonesia. Oke, selanjutnya yang mencerminkan sikap kita selama di rumah yang sesuai dengan sila pertama itu apa? Kita lanjut ya. Oke, bunyi sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, terus disimbolkan dengan bintang. Jadi simbol untuk sila pertama itu adalah bintang, dan contoh-contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama ketika kita berada di rumah itu adalah satu, menghormati dan tidak mengganggu peribadatan tetangga yang seagama maupun yang berbeda agama. Jadi seperti ini. Ketika ada tetangga kita yang memiliki atau yang berbeda agama dengan kita, ketika mereka beribadah, itu kita tidak boleh mengganggu. Contohnya mengganggu itu seperti berisik dan lain-lain ya. Jadi kita ketika ada pemeluk agama lain sedang beribadah, itu kita harus menghormatinya dengan tidak membuat keributan atau tidak mengganggu, seperti itu. Terus yang kedua, contoh yang kedua itu ada tidak merusak lingkungan hidup. Nah, tidak merusak lingkungan hidup ini contohnya seperti ini. Kita kan hidup itu di alam ya, di dunia, dan alam itu memberikan apa yang kita butuhkan. Contohnya ketika kita ingin makan daging, makan yang enak, seperti itu, kita bisa ngambilnya dari alam dengan cara berternak sapi, dan sapinya kita kelola untuk menjadi lauk, seperti itu. Dan sayuran pun juga seperti itu. Jadi kita nanam bayam dari tanah, dari alam, itu tumbuh bayam, dan kita bisa makan bayam dari alam itu sendiri. Jadi kita sebagai manusia yang hidup menumpang di bumi, itu tidak boleh merusak alam atau lingkungan. Dengan cara, contohnya satu, jangan buang sampah sembarangan. Dua, menjaga alam. Jadi jangan sampai kita merusak alam itu membuang sampah sembarangan di selokan atau di sungai dan lain-lain seperti itu. Jadi kita harus merawat alam dengan baik ya. Terus yang ketiga, menjalankan ibadah sesuai dengan tata cara agama masing-masing. Ini sama seperti yang contoh nomor 1. Jadi ketika ada tetangga kita yang berbeda agama itu sedang melakukan ibadah, itu jangan diganggu dan jangan diusik ya. Kita hargai perbedaan, kita harus rukun satu sama lain, seperti itu. Dan untuk contoh yang keempat, itu memberikan sumbangan untuk pembangunan sarana dan kegiatan ibadah. Contohnya seperti pembangunan masjid, pembangunan gereja, dan lain-lain. Itu jika kita memiliki rezeki lebih, kita bisa memberikan bantuan, seperti itu. Oke, yang kelima adalah berpartisipasi dalam kegiatan agama. Contohnya kegiatan agama itu banyak banget jika di rumah ya. Contohnya ada pengajian, ada maulid nabi, dan lain-lain. Itu kita harus saling tolong-menolong. Contohnya ketika ada pelaksanaan maulid nabi, tikarnya kurang atau tempat duduknya kurang, itu kita bisa meminjamkan barang yang ada di rumah untuk dijadikan tempat duduk. Oke ya. Terus yang materi selanjutnya adalah menunjukkan perilaku di rumah sesuai sila kedua. Ini yang B ya. Kalau yang tadi sila pertama, yang sekarang ini adalah sila kedua. Untuk sila kedua sendiri, itu bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, dan disimbolkan dengan rantai emas. Oke, rantai emas. Dan untuk contoh-contoh sikapnya sendiri, itu adalah satu, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban di dalam rumah. Jadi antara adik dan kakak tidak boleh saling bersinggungan. Contohnya seperti ini. Ibunya minta tolong kepada kakaknya untuk dibelikan sesuatu, tapi kakaknya ngeluh, kok saya terus sih, kenapa adik nggak disuruh-suruh juga, seperti itu kita nggak boleh
Kalau kita disuruh sama orang tua, ya kita harus jalan. Seperti itu ya. Jadi kita memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam rumah itu. Terus yang kedua, memberikan sumbangan pada korban bencana alam. Ini ketika ada saudara kita yang sedang berkesusahan. Contohnya yang baru-baru ini ada banjir di Kalimantan dan gempa di Sulawesi. Itu jika kita memiliki rezeki lebih, kita bisa membantu korban bencana alam ya, agar karena kita ini sama-sama manusia, sama-sama tinggal di Indonesia, jadi kita harus saling tolong-menolong. Terus yang ketiga, ini adalah menjaga nama baik keluarga. Nah, menjaga nama baik keluarga ini kalian harus menjaga benar nama baik ya. Jadi tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk sehingga merusak nama keluarga kalian. Contohnya seperti ini, kalian di kampung itu nakal, sampai akhirnya nanti sama orang, anaknya orang itu nakal seperti ini. Itu jangan sampai. Jadi kita harus berbuat baik kepada siapapun. Oke. Terus yang keempat adalah menjunjung tinggi nilai-nilai luhur keluarga. Jadi yang sekarang ini banyak banget anak yang tidak menghormati orang tuanya ya. Contohnya seperti ini aja. Dulu ketika kakak sekolah, itu setiap berangkat dan pulang selalu cium tangan orang tua dan pamit. Tapi sekarang hampir banyak anak yang tidak melakukan hal tersebut. Jadi sehingga nilai-nilai luhur di keluarga itu jadi berkurang dan lama-lama akan hilang. Oke, ke materi selanjutnya. Yang C, menunjukkan perilaku di rumah sesuai sila ketiga. Nah, yang sekarang ini, yang sila ketiga, ini yang terakhir. Selanjutnya di sini adalah bunyi sila ketiga itu adalah Persatuan Indonesia. Untuk simbolnya sendiri itu disimbolkan dengan pohon beringin. Gambarnya itu ada ya. Di sana disimbolkan dengan pohon beringin. Dan untuk contoh-contoh sikapnya itu adalah yang pertama, mencintai sesama anggota keluarga dan membina kerukunan serta keutuhan keluarga. Nah, dalam satu keluarga itu kita tidak boleh berantem. Jadi harus menjaga kerukunan di dalam keluarga. Terus yang kedua, memajukan pergaulan demi keutuhan keluarga. Nah, ini sekarang banyak banget orang yang sering bermain HP sehingga lupa untuk bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Contohnya ada orang yang nanya alamat tapi kita nggak ngasih tahu karena keasikan main handphone seperti itu dan lain-lain ya. Jadi kita waktunya main handphone itu ada, dan ketika bersosialisasi kita juga ada. Terus yang ketiga, mengutamakan kepentingan keluarga. Nah, ini ketika disuruh oleh orang tua itu harus jalan dulu. Untuk main nanti saja dikesampingkan dulu, karena yang terpenting itu adalah keluarga terlebih dulu. Jadi di hari ini kita sudah belajar mengenai contoh sikap-sikap yang bisa kita ambil dari sila ke-1 sampai ke-3 yang bisa kita lakukan di rumah. Untuk tugasnya sendiri, besok kalian itu harus mengerjakan LKS tema 5 PPKN halaman 8 nomor 11 sampai dengan 20. Jika sudah dikerjakan, silakan difoto dan kirimkan ke nomor WA kakak. Oke, sampai jumpa di video materi selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.